Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Ani Natalia dari Govcom Insight and Consulting. Pada hari ini akan bersama-sama membahas tentang peran public relations dalam advokasi dan edukasi kebijakan publik. Bersama saya di APRI Academy On Cam. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas tentang peran public relations dalam advokasi dan edukasi kebijakan. Saya Ani Natalia dari Govcom Insight dan Consulting yang merupakan anggota dari APRI. Sedikit mengenai Govcom Insight dan Consulting, lahir dari kondisi di mana banyak krisis kepercayaan publik, kurangnya dukungan untuk fungsi kehumasan di pemerintah pusat maupun daerah, dan optimalisasi media digital yang kurang maksimal. Tentunya ini menjadi titik awal bagaimana humas pemerintah bisa lebih bangkit lagi. Govcom terdiri dari 3 orang yang mendirikan, saya sendiri Ani Natalia, dan juga Jojo S. Nugroho dan Irwan Hermawan. Baiklah, kita akan membahas tentang peran PR dalam konteks kebijakan publik. Indonesia akhir-akhir ini dipenuhi dengan krisis komunikasi. Isu pemerintah yang begitu banyak untuk dibahas tentunya membuat publik ingin mengetahui lebih dalam. Oleh karena itu, bagaimana membuat kebijakan publik tidak hanya terdengar, tetapi juga menyentuh dan didukung oleh publik. Untuk itu perlu diketahui, fungsi dari PR adalah fungsi komunikasi strategis yang menjembatani pemerintah atau yang pembuat kebijakan dengan masyarakat luas. PR menjadi penghubung kesenjangan informasi dan pengetahuan antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik dan publik yang terdampak. Maka PR membuka komunikasi dua arah yang terencana dan menerjemahkan kebijakan yang kompleks menjadi informasi yang mudah untuk dipahami. Saat-saat ini kita sering sekali mendengar bagaimana setiap kebijakan pemerintah terlalu banyak informasi yang simpang siur sehingga membuat publik menjadi bingung. Di mana peran PR ini menjadi sangat vital. Jadi peran VR adalah sebagai aktor kunci yang membentuk opini, membangun dukungan dan menyuarakan kepentingan tertentu secara organized, terorganisir. Apa saja yang bisa dilakukan? Lobbying dengan para pengambil keputusan, kampanye dan tekanan publik, komunikasi berbasis riset dan fakta, dan kerjasama dengan kelompok masyarakat sipil. Kita bisa lihat bagaimana pemerintah memberikan isu banyak sekali, mulai dari isu pangan, mulai dari isu energi, semuanya. Dan ini bisa ditangkap oleh publik, bisa dilakukan, bisa didukung oleh publik apabila dilakukan perencanaan strategis dalam PR-nya. Bagaimana melobi terlebih dahulu, bagaimana kampanye yang terorganisir, terarah untuk mencapai tujuan. Dan bagaimana membuat komunikasi ini yang based on research dan data-data faktual. Serta bagaimana berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan para stakeholders dan masyarakat tentunya. Lalu bagaimana edukasi kebijakan publik melalui public relations? Kita tahu bahwa tujuan utama edukasi melalui PR adalah membangun penerimaan dukungan dan kepatuhan publik. How? Bagaimana supaya publik tidak hanya mendengar kebijakan ini, tetapi memahami, menerima, dan mendukung. Inilah dia tugas PR dalam mengedukasi kebijakan publik. Jangan sampai publik menjadi dirugikan atau kebijakan yang baik tidak bisa dijalankan karena publik mispersepsi. Sekarang ini dengan derasnya arus informasi, kita bisa melihat bahwa masyarakat menjadi bingung mana yang harus dipercaya. Oleh karena itu, peran PR menjadi sangat vital dalam edukasi kebijakan publik ini. PR juga harus mengelola umpan balik dari masyarakat, keluhan dari mereka, ketakutan mereka, apa yang menjadi pengganjal pemahaman mereka. PR harus selalu melakukan riset ini sehingga bisa mengedukasi publik dengan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, PR harus senang dan mendengarkan aspirasi publik dari berbagai kanal, algoritma, semua bisa dimanfaatkan. Sehingga kita juga bisa membangun public ownership. Ketika masukan mereka diterima, diolah, diketahui, pertanyaan mereka terjawab, maka kita bisa mendapatkan public ownership.
PR juga memanfaatkan teknik komunikasi persuasif tentunya. Pemerintah berbicara dengan beragam publik tentunya membutuhkan teknik-teknik yang terukur. Bagaimana berbicara dengan kebijakan publik yang untuk diterima oleh akademisi, dengan para bisnis, atau dengan para masyarakat umumnya, level menengah, level kecil, semuanya harus dirancang. How? Tentunya bisa memanfaatkan creative storytelling. Semua orang senang mendengarkan kisah, cerita, sehingga mereka bisa masuk ke dalam cerita itu dan mengikuti alurnya. Nah, juga kita bisa lakukan dengan mengajar, menjelaskan, dan melakukan bimbingan publik. Kita lanjutkan. Bagaimana membangun narasi dan pengaruh media? Kita lihat membangun narasi yang kuat dan mengelola pengaruh media merupakan bagian integral dari strategi PR di ranah kebijakan publik. Pemerintah kembali lagi berbicara kepada publik tentunya harus memanfaatkan berbagai kanal-kanal, tapi narasinya harus kuat sehingga ketika pihak-pihak yang mungkin saja kurang memahami dapat diterapkan atau dapat diperkuat dengan narasi tunggal yang kuat yang bisa dibuat melalui persepsi atau membangun persepsi masyarakat dengan kanal-kanal yang pas dengan masyarakat atau publik yang dituju. Narasi adalah cara PR membingkai isu atau kebijakan dalam bentuk cerita atau sudut pandang tertentu agar dapat diterima oleh publik. Kita bisa bayangkan bahwa kita manusia itu punya persepsi yang bisa saja mendapat gambaran yang berbeda-beda. Dari latar belakang yang berbeda, dari rasa yang berbeda, kesenangan yang berbeda, budaya yang berbeda. Sehingga kita harus bisa bagaimana membuat narasi yang bisa diterima. Bahkan karena dia kuat, perbedaan itu bisa melihat hal yang sama dari narasi yang kita bagikan. Dan tentunya pengaruh media merujuk pada bagaimana kita memanfaatkan hubungan dengan berbagai kanal media untuk menyebarluaskan narasi tersebut dan membentuk diskursus publik. Kita semuanya tentu punya agenda setting, bagaimana membuat framing, siapa yang akan berbicara, yang tentunya harus akuntabel, yang tentunya harus kompeten, ya. Kemudian bagaimana membuat storytelling tersebut, dan kemudian memilih media mana. Gabungan kesemuanya kah atau spesifik saja? Tergantung publik mana yang ingin kita sasar. Kita akan lihat studi kasus komunikasi vaksin COVID-19. Kita semua tahun 2020-2021 sampai 2022 ramai sekali dengan kasus COVID-19. Kalau kita bisa lihat latar belakang singkat, saat itu banyak sekali ketakutan terkait dengan vaksin. Padahal penyebaran virus itu harus bisa segera kita antisipasi dengan vaksin. Lalu gimana? Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia diluncurkan secara resmi oleh pemerintah tahun 2021. Ini respon terhadap pandemi global COVID yang mengancam kesehatan masyarakat, perekonomian, dan stabilitas nasional. Kita semua masih ingat hal ini. Lalu program ini vaksinasi ini bertujuan untuk mencapai herd immunity. Caranya mau tidak mau harus melakukan vaksinasi massal. 70% dari total populasi Indonesia saat itu 181 juta penduduk ya menjadi target. Bayangkan mengajak ratusan juta ini untuk ikutan vaksin di tengah begitu banyak opini terkait vaksin pada saat itu. Ya, ada yang bahkan menyatakan habis divaksin malah meninggal dunia. Bisa dibayangkan ketakutan publik saat itu. Lalu bagaimana kita mengedukasi mereka bahwa vaksin ini penting untuk mencegah atau menyetop penyebaran vaksin atau COVID-19. Apa yang dilakukan? Tentunya banyak sekali lobbying dan advokasi internal, kampanye publik, dan tekanan sosial politik. Kemudian komunikasi berbasis riset dan data. Bisa kita lihat bagaimana vaksin-vaksin ini dilakukan di seluruh dunia. Kemudian peran PR dalam edukasi kebijakan ini, tentunya kita ingat program edukasi dan sosialisasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada waktu itu, pemerintah Indonesia, dan juga mereka mengelola harapan, keluhan, dan ketidaktahuan publik dengan sangat luar biasa. Bahkan mereka membangun narasi dan pengaruh media dengan framing positif melalui narasi kesehatan dan solidaritas sosial. Vaksinasi adalah langkah penting dan kewajiban moral untuk melindungi masyarakat secara luas. Saya melindungi kamu, kita saling melindungi gitu ya.
Kemudian pemanfaatan bauran media secara komprehensif, PR memanfaatkan media konvensional hampir semuanya, TV, radio, koran, media digital, portal berita online, media sosial, semuanya secara paralel membangun narasi terkait vaksin ini. Juga menggunakan influencer dan tokoh publik sebagai endorser. Kita ingat waktu itu Presiden Jokowi untuk meningkatkan penerimaan publik, PR pemerintah melibatkan presiden ini sebagai orang pertama yang menerima vaksin. Saya ingat ini berita banyak sekali dan sampai meluas sekali untuk meningkatkan atau membuat kebijakan ini diterima oleh masyarakat. Kita lihat juga hasilnya bagaimana. Tentunya tercapai target vaksinasi nasional. Hingga tahun 2022, pemerintah berhasil memberikan lebih dari 440 juta dosis vaksin yang mencakup lebih dari 70% populasi sasaran. Ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan cakupan vaksinasi COVID-19 terbesar di dunia. Kemudian peningkatan kesadaran dan kepercayaan publik. Ya, kita lihat survei publik menunjukkan peningkatan signifikan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan pentingnya vaksinasi. PR pemerintah dianggap berhasil mengurangi resistensi awal dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara masif dalam program vaksinasi ini. Dan tentunya penurunan kasus COVID-19 secara sosial dan ekonomi, strategi komunikasi efektif dalam vaksin ini turut berperan dalam pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Ini yang bisa kita lihat dari bagaimana pemerintah, PR pemerintah sebagai agen advokasi dan juga sebagai edukator dalam kebijakan publik. Kita masih ingat bagaimana pemerintah mengomunikasikan kebijakan vaksinasi COVID-19 ini sangat masif karena target publiknya juga sangat besar. Kesimpulan, secara sosial politik, strategi PR yang berhasil akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan didukung oleh masyarakat. Dan PR berkontribusi pada terciptanya kebijakan yang legitimate, didasarkan pada dialog antara pemerintah dan warga, serta pelaksanaan kebijakan yang lancar karena masyarakat memahami dan menerima aturan tersebut. Secara politik, peran advokasi PR membantu memastikan proses pembuatan kebijakan lebih demokratis dan inklusif. Jadi masyarakat tidak merasa bahwa ini pemerintah semena-mena gitu ya. Asal pemerintah mau kemudian masyarakat harus terima. Tidak. Karena PR harus juga selalu bisa mendengarkan aspirasi publik dan kemudian mengomunikasikannya, mengedukasinya sehingga dapat public ownership, sehingga mereka tidak hanya mendengar kebijakan itu, tetapi juga menerima dan mendukung. Dan persepsi, ingat saat ini kepercayaan publik itu tidak hanya didasarkan oleh fakta, tetapi juga oleh narasi dan persepsi. Disinilah peran vital public relation. Dan tentunya kita pastikan dari sisi sosial, peran edukasi membangun masyarakat yang well informed. Salah satu tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana peran PR mengedukasi supaya masyarakat publik memahami kebijakan publik pemerintah dan hand in hand dengan pemerintah, komunikasi yang lancar. Tentunya melalui banyak sekali jalur lobbying, kampanye, edukasi, penggunaan media, semuanya yang dikelola oleh PR. PR dalam advokasi dan edukasi kebijakan publik merupakan faktor kunci bagi good governance. PR menjadi jembatan yang menghubungkan niat baik pemerintah dan dukungan rakyat. Kami dari GovCom memberikan layanan utama khususnya memang menargetkan kepada pemerintah, humas pemerintah pusat maupun daerah untuk bagaimana menjadi pemerintah yang akrab dengan publiknya, yang dapat berkomunikasi dengan publiknya dengan komunikasi yang baik. Kami dari GovCom apabila ingin melakukan diskusi lebih lanjut atau ingin mengambil manfaat dari GovCom dapat menghubungi di layanan berikut ini. Bisa menghubungi di nomor telepon Irwan dan juga melalui surel di kontak@govcom.id. Ya, demikianlah hari ini kita belajar tentang bagaimana peran PR sebagai advokasi dan juga edukasi kebijakan publik. Saya Ani Natalia dari GovCom Insight dan Consulting mengucapkan terima kasih untuk APRI Academy On Camp. Sampai jumpa.